Di sini saya akan menjelaskan simulasi reaktor non-isotermal. Untuk itu, mengapa sintesis amoniak itu penting? Karena digunakan sebagai bahan utama pembuatan pupuk nitrogen dan berperan besar dalam industri kimia dan juga mendukung peningkatan produksi pertanian dunia. Lalu karakteristik reaksinya dipengaruhi oleh proses Haber-Bosch dan tekanan dan temperatur yang tinggi dan juga dipengaruhi oleh reaksi eksotermis. Lalu, mengapa modelnya itu non-isotermal? Karena temperaturnya akan berubah dan dipengaruhi oleh temperatur dan juga simulasinya realistis. Lalu tujuan simulasinya yaitu untuk membuat model matematika, menentukan profil temperatur, menemukan konversi nitrogen, menganalisis pengaruh temperatur terhadap laju reaksi, dan mengimplementasikan simulasi menggunakan SciLab 2025.1.0. Lalu tujuan pustakanya, proses Haber-Bosch ini digunakan untuk produksi amoniak skala industri dengan menggunakan temperatur dan tekanan yang tinggi dan menggunakan katalis besi Fe. Lalu, untuk prinsip reaksinya itu tekanan tinggi meningkatkan pembentukan Na3 dan katalis besi Fe-nya akan menurunkan energi aktivasinya dan mempercepat laju reaksinya. Lalu untuk reaksi sintesis amoniaknya itu bersifat eksotermis, bersifat reversibel dan menghasilkan panas reaksi. Lanjut untuk reaktor non-isotermal PFR, mana modelnya itu adalah plug flow reaktor dengan jenis reaktor aliran kontinu yang digunakan menganalisis reaktor non-isotermal dengan perubahan temperatur yang sepanjang reaktornya. Lalu keunggulannya itu lebih realistis dibandingkan analisis isotermal, mengetahui distribusi temperaturnya, dan membantu desain sistem pendinginan reaktor. Lalu untuk teori kinetika dan termodinamika menggunakan persamaan Arrhenius, dengan mana temperaturnya akan meningkat, akan memengaruhi konstanta laju reaksinya juga akan meningkat, dan tumbukannya efektif antar molekul semakin besar. Lalu untuk faktor yang memengaruhi laju reaksinya, temperatur yang lebih tinggi akan meningkatkan energi kinetik molekul dan konsentrasi nitrogennya akan lebih tinggi meningkatkan frekuensi tumbukannya. Lalu untuk konsentrasi hidrogennya akan memiliki pengaruh terhadap kubik dan juga laju reaksi, dan juga energi aktivasinya akan menentukan ambang energi minimumnya. Lalu untuk sintesis amoniaknya, software yang digunakan adalah SciLab 2025.1.0 dan dengan solver OD dengan persamaan diferensial biasa. Tahap simulasinya dengan studi literatur, baru menentukan parameter kinetika dan termodinamikanya, dan menyusun model matematika termodinamikanya. Dan model matematikanya itu dengan neraca massa untuk menghitung perubahan konversi sepanjang reaktor, dan juga neraca energi untuk menghitung perubahan temperatur akibat panas reaksi. Lalu untuk konsep utamanya, kita bisa melihat kalau konversinya meningkat selama reaksinya berlangsung, akan semakin panjang reaktornya, semakin banyak reaktan yang terkonversi menjadi produk amoniak. Terus temperaturnya akan meningkat akibat reaksi eksotermis, yang mana dia akan melepas panas, jadi menyebabkan kenaikan temperatur di sepanjang reaktor. Lalu untuk skrip SciLab 2025 1.0, seperti pada gambar simulasi reaktornya, fungsi programnya itu dengan konstanta Arrhenius untuk menghitung konstanta Arrhenius berdasarkan parameter kinetika reaksi dan temperatur, dan juga laju reaksi untuk menghitung laju reaksi sintesis amoniak menggunakan persamaan kinetika dan mempertimbangkan konsentrasi reaktan. Lalu untuk keunggulan simulasinya tuh perhitungan lebih cepat dibandingkan metode manual, visualisasi grafiknya lebih mudah dipahami, dan juga analisis numeriknya lebih akurat. Lalu untuk hasil dan pembahasan pada grafik dan juga pembahasan reaktornya, itu pada grafik konversi yang bisa kita lihat pada gambar, yang mana konversinya meningkat sepanjang volume reaktor karena reaksi terus berlangsung. Baru pada awal reaktornya, kenaikan konversinya berlangsung cepat karena konsentrasi reaksinya masih tinggi, dan juga grafik mulai melandai ketika sistem mendekati kesetimbangan reaksi. Terus untuk temperaturnya itu temperatur meningkat akibat panas reaksi eksotermis. Temperaturnya meningkat menyebabkan lajunya
reaksi semakin besar, temperaturnya terlalu tinggi dapat menurunkan keseimbangan pembentukan NH3, yang mana grafik simulasinya menunjukkan hubungan antara temperatur, laju reaksi, dan konversi produk. Untuk kesimpulannya, reaksi sintesis amoniak itu bersifat eksotermis dan reversibel, temperatur mempengaruhi laju reaksi dan konversi, dan juga silaf itu efektif digunakan untuk simulasi reaktor kimia, dan juga model non-isotermal lebih realistis dibandingkan isotermal. Terima kasih.